واعلم أنه لا حرج عليك في طلب الرزق واحذر كل الحذر من الاهتمام بأمر الرزق وكن واثقا بوعد ربك وتكفله بك حيث يقول تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأنت من جملة الدواب فاشتغل بما طلب منك من العمل له عما ضمن لك من الرزق فإن مولاك لا ينساك وقد أخبرك أن رزقك عنده وأمرك بطلبه منه بالعبادة فقال تعالى فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له أما تراه سبحانه يرزق الكافرين به الذين يعبدون غيره أفتراه لا يرزق المؤمنين الذين لا يعبدون سواه ويرزق العاصين له والمخالفين لأمره أولا يرزق المطيعين له المكثرين من ذكره وشكره واعلم أنه لا حرج عليك في طلب الرزق بالحركات الظاهرة على لبس المأذون لك فيه شرعا وإنما البأس والحرج في عدم سكون القلب واهتمامه واضطرابه ومتابعته لأوهامه ومما يدل على خراب القلب اهتمام الإنسان بما يحتاج إليه في وقته. بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Berhati-hatilah dengan sangat daripada kamu tadi itu gelisah tentang urusan rezeki. Jadilah orang yang betul-betul percaya dengan janji Tuhanmu dan sudah ditanggung itu rezeki bagimu. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah sudah menanggung rezekinya. Wa anta min jumlatid dawab, dan kamu adalah bagian makhluk yang melata di atas bumi ini. Nggak usah bingung masalah rezeki. Belum inti wujud, lautan sudah penuh dengan ikan. Belum kamu wujud, hutan-hutan juga Allah tumbuhkan pohon-pohonan. Belum kamu wujud, udah jutaan kambing, jutaan sapi. Belum kamu wujud, udah tanaman-tanaman itu sudah ada sebelum kamu. Nggak usah kamu bingung rezeki. Udah ditanggung rezekinya manusia ini, udah ditanggung. La yamutul mar'u illa wa qad istakmala rizqah. Tidak ada seorang pun yang mati ini kecuali rezekinya udah sempurna, udah komplit. Kadang-kadang koma beberapa minggu, beberapa bulan bahkan. Ketika ditetesi air zam-zam 2 tetesan baru mati. Kenapa? Rezekinya tinggal 2 tetes, nggak akan mati. Tidak akan mati seseorang kecuali rezekinya udah ditentukan Allah, sudah sampai kepada dia dengan sempurna. Kalau udah sempurna, ya udah selesai umurnya ente. Kalau hanya sekedar makan dan minum berupa rezeki itu, saudara, ada rezeki yang lebih penting daripada makan dan minum, yang kita lebih perlukan daripada makan dan minum. Orang terlambat makan sampai sehari semalam tidak makan masih hidup, saudara. Terlambat minum sehari semalam masih hidup, tapi nafas, oksigen 5 menit sulit untuk hidup. Kita memerlukan oksigen lebih daripada makan dan minum. Tapi kita bisa pasrah tentang masalah oksigen? Nggak mungkin. Kalau saya masih hidup karena saya tidak bisa nafas. Kalau saya masih hidup ya berarti masih bisa nafas. Untuk rezeki kadang-kadang sudah penuh rekeningnya kita, masih kita gelisah, masih kita bingung. Isil iman. Iman apa ini, saudara? Padahal Allah sudah menjamin rezekinya kita. Hati-hati. Kemudian apa yang harus kita lakukan sih di atas dunia?
Kok kita ini tersita waktu kita untuk kumpulkan. Fashtaghil bima talab minka minal amal lahu amman dhamina laka minar rizki. Karena itu di atas dunia ini sibuklah kamu dengan yang diperintahkan oleh Allah kamu lakukan, ya ibadah, Qur'annya, zikirnya, berjamaahnya, qiyamul lailnya. Jangan justru yang sudah ditanggung sama Allah rezeki kamu sibuk. Ajib. Kira-kira kalau kamu menemukan ikan di tengah lautan, khawatir nggak ada air, gimana? Ini ikan goblok ini. Yang di atas bumi dikasih akal juga begitu, saudara. Karena itu, kesibukan kamu adalah ishtaghil bima talaballahu minka minal amal lahu. Sibuklah kamu dengan beramal untuk Allah. Untuk rezeki udah ditanggung. Dan itu jangan diajarkan keraguan rezeki kepada anak kita. Karena itu Allah merintahkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Anak kamu, keluarga kamu peseni untuk sholat yang benar, khusyuk, berjamaah, tepat waktu. Dibiayai untuk belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa 7 bahasa semuanya. Inti pembukuan itu dan ini sholat ya ikhwani. Sholat kadang-kadang masih berantakan. Ajari sholat yang benar. Keluarga kamu, la nas'aluka rizqan. Aku Allah nggak pernah minta kamu rezeki. Nahnu narzuquk. Aku Allah yang udah jamin rezeki kamu. Tahukah kamu al-aqibatul mahmudah? Al-aqibatul mahmudah nanti pada akhirnya yang sukses itu adalah littaqwa. Segala cara cari misalnya kedudukan, ujung-ujungnya masuk penjara karena al-aqibatul littaqwa. Segala cara untuk dia menjadi kaya walaupun dengan menipu, walaupun merampas harta anak yatim, walaupun ternyata akhir-akhirnya bangkrut dia, banyak hutangnya. Jaminan Allah wal aqibatu ay al mahmuda, al aqibatu mahmuda littaqwa. Kalau sudah begitu Allah sudah menjamin rezeki. Fa inna maulaka la yansak. Allah nggak pernah lupa dengan kamu. Allah nggak pernah lupa dengan kamu. Karena itu sampai di antara mereka minta dunia, minta rezeki enggak. Kenapa kamu nggak minta kepada Allah rezekinya kamu? Emangnya Allah perlu diingatkan tentang rezeki anak? Udah dijamin. Begitu mereka. Yang diminta, ya Allah beri kekuatan untuk amal soleh. Inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Begitu. Waqad akhbaraka anna rizqaka indahu wa amaraka bitolabi minhu bil ibadah. Allah telah memberitahu kepada kamu, rizkinya kamu itu udah dijamin. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Udah di langit Lauhul Mahfuz rezekinya kamu dan udah dijanjikan kepada kamu. Apa yang dijanjikan kepadamu udah di langit. Inti gulung kumbing ada di bumi, banting tulang nggak akan dapat karena rezekinya kamu bukan di bumi, di langit. Artinya inti cari rezeki kamu dengan lewat ibadah. Ibadah yang benar, minta sama Allah dilancarkan rezeki kamu. Enak, nggak payah. Nggak payah, nggak perlu montang-manting inti. Ibadah yang benar, taat kepada Allah, minta rezekinya kamu, Allah akan kasih min haitsu la tahtasib, min haits ma tat'ab, min ghairi ta'ab wala nasab. Galil harakah, sedikit harakah, maka akan Allah lancarkan rezekinya kamu.
Faqala ta'ala wabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Maka carilah di sisi Allah rizki itu. Wa'budu, ibadah kepada Allah yang benar. Kalau sudah datang rezeki, washkurulah, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang benar, yang lempeng ente, yang jujur, kerja seadanya, ente akan dapat rezekinya kamu. Jangan berupa istiqomah ibadah kamu, syukur terhadap rezekinya kamu. Amma tarahu subhanahu yarzuqul kafirin bihi alladzina ya'buduna ghairah. Tidakkah kamu menyaksikan bagaimana Allah juga memberikan rezeki kepada orang kafir yang tidak beribadah kepada Allah nih. Yang kafir kepada Allah dikasih rezeki. Anda lihat itu mereka. Yang kafir dikasih rezeki oleh Allah. Afatarahu la yarzuqul mu'minin alladzina la ya'buduna siwa. Apakah Allah tidak akan berikan rezeki kepada orang beriman yang tidak beribadah kecuali kepadanya? Yang kafir, yang menyembah patung, yang menyembah manusia, yang menyembah makhluk, dikasih rezekinya oleh Allah. Orang yang beriman tidak dikasih rezeki sama Allah. Masih ma'gul. Tidak masuk akal, saudara. Hah? Tidak masuk akal. Wa yarzuqul 'asi lahu wal mukhalifin li amrih. Awala yarzuqul muti'in lahu al mukthirina min dzikri wa syukri. Orang yang maksiat, orang yang lupa dikasih rezekinya oleh Allah. Kemudian orang yang berzikir, orang yang syukur, orang yang ibadah, orang yang taat nggak dikasih rezekinya? Ya tentunya akan dikasih rezeki. Dan bukan hanya berupa materi, tapi tumakninatul qalb. Ketenangan hati, kejernihan pikiran, kesucian arwah, ruh yang akan diberikan. Karena itu kadang-kadang kita ini memandang rezeki itu hanya di duit. Rezeki itu hanya berupa materi. Lah. Wilayah itu juga rezeki, ilmu itu juga rezeki, ilmu laduni juga rezeki, ketenangan jiwa itu juga rezeki. Waridat itu juga rezeki, semuanya itu juga rezeki. Apa nilainya dunia ini kalau dibandingkan rezeki itu semuanya? Karena itu, ayo kita atur. Kalau kita tidak bisa full ibadah, kita atur ada waktu-waktu ibadah. Atur waktunya sholat berjamaah, jangan sendiri. Skors semuanya urusan yang lainnya, pentingkan ini sholat. Atur waktunya ibadah, waktunya baca Quran, skors untuk yang lainnya, untuk baca Quran. Atur waktunya sholat duha, skors untuk yang lainnya, untuk sholat duha. Atur waktunya itu semuanya. Maka disitulah ketika istiqomahnya kamu tadi itu langgeng, akan nampak karomah dari Allah, yang akan dikasih rizki zahir dan rizki batin. Mudah-mudahan insyaAllah. Saya Al-Habib Umar bin Husain Ba'agil pernah menceritakannya kepada Al-Faqir. Ada satu orang pekerjaannya mencuri kafan. Jadi kalau dengar orang mati pasti hadir. Malam bongkar lagi, dicuri kafannya. Dicuri kafannya, dicuci, dijual. Satu saat dia datang kepada Imam Sufyan Tsauri, kalau nggak salah. Dia minta dibimbing, dia mau bertobat. Maka Imam Sufyan Tsauri, pintu tobat selalu dibuka. Cuma penasaran, dosa apa ente? Bilang, saya sudah mencuri 1000 kafan dari mayit yang sudah dikubur. Cuma saya ada sekaligus ada pertanyaan. Apa? Dari 1000 orang semuanya tidak menghadap kiblat. Hanya 2 yang menghadap kiblat. Padahal dia orang Islam. Tapi ketika saya bongkar ternyata berubah, tidak menghadap kiblat dia. Maka Imam Sufyan Tsauri diam sejenak. Ditanya apa sebabnya? Kata Imam Sufyan Tsauri setelah diam sejenak, dia menyatakan, karena ragu atas jaminan rizki dari Allah.
Hati-hati. Hati-hati, karena itu udahlah. Jangan kita seperti orang yang baru hidup. Kita ini mulai bayi bisa apa? Kita ini bisa apa bayi? Makan sendiri nggak bisa. Makan itu secara khusus. Tapi bagaimana Allah jamin rizki? Maka dikasih seorang ibu yang sangat sayang, ayah yang sangat sayang. Kemudian agak besar juga demikian, dimanjakan pakaiannya, tempat tidurnya, semuanya rapi. Kemudian kalau sudah dewasa, udah ngerti, ragu zaman Allah. Gak bisa kita kalau gak begini, gak bisa. Padahal ente mulai bayi bisa pasrah. Setelah kamu belajar, justru kamu ragu dengan jaminan Allah. Ajib. Karena itu, jangan sampai berubah. Karena sesungguhnya Allah sebelum menciptakan kamu sudah menentukan rezekinya kamu. Wallahu a'lam bishawab.